Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya sama-sama kita kumpul kembali di malam hari ini, malam yang penuh berkah, penghujung tahun 2024 ya. Tinggal beberapa hari lagi nih kita nih nyampe 2025. Alhamdulillah Allah izinkan kita di penghujung tahun ini kumpul dalam keadaan uh, sama-sama berniat, sama-sama belajar, sama-sama mencari keberkahan ilmu, yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'mal bil khawatim, amal tergantung akhir kegiatannya. Innamal betul, innamal amal bil khawatim, betul. Maka hadirin, kita berdoa semoga dengan sebab kumpulnya kita di majelis ta'lim ini, Allah mencatat hari-hari kita yang sudah dilewati selama sekian ratus hari di belakang itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala catat waktu-waktu kita sebagai waktu pencari ilmu. Ya Rabbal Alamin. Karena kata Nabi SAW, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Cari ilmu itu wajib bagi muslim wal muslimah. Wa utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari kamu buayan sampai kamu dimasukkan ke liang lahat. Maka sebenarnya mencari ilmu tidak ada batasnya, teman-teman. Tidak ada ujungnya, tidak ada pensiunnya. Maka niatkan hari-hari kita ini untuk belajar. Ya. Kebetulan alhamdulillah beberapa sekolah ataupun pesantren ataupun lembaga mulai masuk waktu liburan ya teman-teman ya. Begitupun saya alhamdulillah sudah libur dari tanggal 22. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak majelis, tidak ada alasan untuk kita tidak belajar, karena tidak ada kegiatan mengajar atau belajar mengajar secara offline gitu ya, yang terkait dengan lembaga ya. Maka teman-teman, Allah pilih kita, Allah inginkan kita semua hadir di majelis ini, hendaknya kita syukuri. Kita menjadi tamunya Allah, kita menjadi orang-orang mustafa, orang-orang yang terpilih gitu. Kebetulan minggu lalu itu kalau nggak salah kita mau ngaji, tapi ada gangguan nih itu sinyalnya ya. Betul, ada gangguan sinyalnya minggu kemarin. Kebetulan saya juga kemarin lagi kurang sehat. Alhamdulillah, sekarang kembali sehat. Antum semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita terakhir kemarin mengenai amal-amalan sunnah ya teman-teman ya. Yang mana kalau kita ini mengamalkan amalan sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi telinga kita ketika mendengar, akan menjadi pandangan kita ketika melihat, akan menjadi lisan kita ketika kita berpendapat, akan menjadi tangan dan kaki kita ketika kita mengerjakan hal apapun. Maka subhanallah, berjalan 2 minggu teman-teman membentuk majelis challenge sholat duha ya. Saya tiap hari melihat, Masya Allah teman-teman, ada yang bintangnya selama seminggu itu 7 bunganya, ada yang kurang, ada yang gambar mobil, itu berarti lagi safar ya teman-teman ya. Maka Masya Allah, sesungguhnya falahum ajrun ghairu mamnun yang kita baca dalam surat At-Tin ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Seorang mukmin, seorang muslim yang istiqomah ketika dia mengerjakan satu amal, lalu dia pending itu amal itu karena ada kesibukan, karena ada darurat, karena ada udzur, maka akan ditulis amal itu sebagaimana dia mengamalkannya ya. Maka misalkan kita tiap hari sholatnya duha, nggak pernah lewat, istiqomah, amalan kita adalah duha. Suatu saat kita safar, nggak sholat duha, atau kita sakit, nggak bisa sholat duha gitu ya. Maka teman-teman dihitung pahala kita, pahala sholat duha. Kenapa? Karena orang mukmin yang istiqomah, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan dapat pahala yang tidak terputus gitu. Itu pun jika kita tinggalkan perkaranya karena memang ada uzur. Seperti teman-teman istiqomah misalkan tidak pernah kelewat ikut majelis, suatu hari nggak ikut majelis karena ada uzur, sakit, ataupun majelisnya di masjid lagi haid gitu nggak bisa masuk, maka akan ditulis pahala, tetap pahalanya pahala majelis. Kenapa? Karena kita tinggalkan itu amal karena ada uzur. Nah, itulah poin pentingnya di mana kita harus istiqomah ya, harus istiqomah.
Susah membentuk istiqomah itu. Awalnya kita yang membentuk kebiasaan, nanti kebiasaan yang akan membentuk kita. Biasa ini pagi-pagi sholat duha, lama-kelamaan kalau nggak sholat duha nggak enak. Karena kita sudah terbentuk dengan kebiasaan gitu ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin ila an qala walan tasila ayyuha talib ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bimuraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika min hina tumsi wa hina tusbihu. Ya. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Engkau ayyuha talib, engkau wahai para santri, engkau wahai para pencari ilmu, dan engkau seluruh manusia, ya. Siapapun itu, titelnya apa aja, titelnya disambut sama Imam Ghazali. Oh semua orang, gak akan ada yang bisa mengerjakan perintah-perintah Allah dengan sempurna, dengan benar, kecuali dia sudah muraqabah hatinya. Dia sudah mendampingi hatinya, mendampingi gerak-gerik tubuhnya, mendampingi lisan dan gerakannya dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi kembali. Dengan itulah, dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu artinya, raqabah itu artinya mendampingi atau memelihara, itu muraqabah ya, atau mutaba'ah, itu muraqabah. Sekarang kita nggak bisa sampai pada awamirillah, nggak bisa sampai pada mengerjakan perintah Allah, kecuali senantiasa kita cek, kita muraqabah ini, hati kita lagi di mana, lisan kita sampai mana, kemudian gerak-gerik kita sampai mana. Udah belum lisan ini menjalankan perintahnya Allah? Malah banyaknya melanggar perintahnya Allah. Udah belum tangan ini mengerjakan perintahnya Allah? So, kita bandingin sehari ini. Banyaknya ini mata dipakai maksiat atau mata dipakai taat. Itu namanya muraqabah. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, gak bisa kita sampai pada derajat sempurna mengerjakan perintah Allah kecuali kita memang muraqabah. Itu tadi ya. Kecuali kita memang harus muraqabah. Itu. Ya. Fa'alam anna Allah tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirik wa musyrifun ala zahirik wa batinik wa muhitun bi jami'i khataratik wa lahadatik wa khatawatik wa sa'ir sakanatika wa harakatika wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Ya. Ini penting teman-teman. Di sini pembahasan poinnya apa? Ilmu ihsan. Ilmu ihsan ini sangat berharga dalam hidup kita. Ibaratnya kita semua orang itu wajib punya iman dan Islam gitu ya. Iman, rukun iman, Islam dan rukun Islam. Tapi mempercantik rukun iman dan rukun Islam adalah dengan ihsan. Ya. Jadi bukan hanya, oh cek aja lah KTP saya Muslim, cek aja lah iman saya pada siapa aja saya betul menjaga iman dan Islam saya. Tidak cukup teman-teman. Ada 3 komponen yang wajib kita jaga dalam sehari-hari. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ya. Yang ketiga ihsan. Nah, ihsan ini yang sangat penting gitu, teman-teman. Ya. Seperti pentingnya garam dalam makanan. Ya. Kita punya sayur, kita punya sosis misalkan. Dibikinlah sayur sosis, tapi nggak dipakein garam. Kira-kira rasanya gimana, teman-teman? Ya. Hambar, rasanya hambar. Maka ihsan itu adalah perasa dalam satu amal. Maka bagaimana kita biar dapat ihsan? Bagaimana kita biar bisa amal kita ini cantik gitu loh di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Kalau kita amal kita ini di hadapan manusia, ingin disebut manusia, kita ingin dipuji manusia, kata Allah sok aja diberikan pahalanya di dunia, tapi jangan minta pahala sama Allah di akhirat. Nauzubillah, seperti yang pernah kita bahas di pelajaran awal. Apa? Hati-hati kalau kita belajar, kalau kita mengajar, maksudnya untuk maksud lain, keuntungannya untuk keuntungan dunia. Nauzubillah, ditakutkan kata musannif wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah. Ya. Falam
Maka ketahuilah teman-teman, ayo kita sama-sama balikin ihsan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Annallah tabaraka wa taala muttali'un ala dhamirik. Ya. Manusia bisa menilai zahir kita. Oh, dia pendek, oh dia tinggi, oh dia kurus, oh dia pintar, oh dia hitam, oh dia manis gitu ya. Manusia itu. Tapi Allah tidak melihat pada ajsadikum wala ila suwarikum. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah nggak lihat. Allah nggak lihat bagaimana jasad kita. Maksudnya bukan nggak lihat nggak diurusin. Allah nggak peduli bagaimana bagian zahir kita. Karena itu udah manusia nggak disuruh bertugas aja dia sudah bertugas. Nggak ada Allah perintahkan manusia boleh koreksi manusia lain dengan ciptaannya Allah yang sama. Nggak ada. Di perintahnya itu nggak ada. Cuman tanpa disuruh aja manusia udah sibuk ngurusin bagian zahirnya orang lain. Giliran bagian dia diusik, dia marah. Itu manusia. Ya. Dibilang, kau berjerawat, kenapa? Lah kau juga berjerawat. Nah, jadi gelut. Jadi berantem dia. Padahal memang itulah manusia yang dilihat hanya bagian zahirnya saja. Nggak tahu hati kitanya bagaimana gitu ya. Nggak tahu kotor dan hitamnya hati kita bagaimana. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya, muttali'un ala dhamirik. Allah lah yang melihat bagian-bagian hati kita. Allah yang senantiasa ngecek gimana hati kita. Ayo dilihat sama Allah satu-satu tanpa ada kalimat satupun. La ta'khudhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah bosan, sampai kita sendiri yang bosan, teman-teman. Ya. Jadi yang kita harus pentingin itu ini hati kita nih lagi dilihat sama Allah dalam keadaan apa, ya. Apakah amal kita ini pengen pujian? Apakah sholat duha kita ini pengen kaya? Gimana nih teman-teman? Apakah majelis kita ini pengen viral, pengen banyak followersnya, begitu, nauzubillah. Nah itu yang harus kita muraqabahin teman-teman. Harus kita perhatikan, apakah sudah lurus belum niat kita gitu. Contoh, contoh simpelnya. Tadi siang Jumatan keponakan saya berangkat ke musola, masjid Jumatan. Umurnya sekitar 5 atau 6 tahun gitu ya. Sholat pun masih belum lengkap semua bacaannya. Saya tanya, Bulan, kita sholat Jumat di mana gitu saya tanya. Di mana aja dah yang masjid ada berkatnya katanya gitu. Yang masjid ada berkatnya. Berkat itu apa? Kalau di saya berkat itu bagian Jumat berkah itu dikasih-kasih nanti buat anak dan buat jamaahnya ada makanannya biasanya. Kata saya bilang, Bulan, ente sholat untuk makanan atau untuk sholat? Untuk makanan, dia bilang gitu. Dia cari masjid yang makanannya paling enak. Dia cari informasi ke teman-temannya. Oh, kamu di RW berapa? Aku di RW 10. Kayaknya di RW 10 ada ayam bakar gitu kan. Kamu di RW berapa? Aku di RW 8. Kayaknya ada bubur kacang gitu ya. Nah, dia cari itu info-info sama teman-temannya. Saya dengerin aja percakapan anak-anak nih, ya Allah. Yang hatinya polos, yang betul-betul berjalan karena maksudnya gitu loh. Berjalan karena tujuannya gitu. Nggak saya ceramahin ikhlas, nggak penting bagi mereka. Karena mereka pun tidak, apa namanya, tidak memperdulikan sholatnya sebenarnya gitu kan. Yang mereka cari adalah makanannya itu. Saya dengerin aja percakapan mereka. Akhirnya kurang lebih 4 orang itu teman-temannya mencar. Ada yang ke RW 8, ada yang ke RW 10, ada yang ke RW 11, beda-beda, karena pengen cari makanan yang berbeda-beda, gitu. Kumpul lah habis Jumatan itu mereka kumpul satu tempat, tuh kan kata aku bener, di RW ini ayam bakar, di RW ini apa namanya, bubur kacang, di sini saya ketawa-ketawa aja. Ya Allah gitu ya, polosnya hati mereka, mereka hasil apa yang mereka inginkan, lurusnya niat mereka, hasil apa yang mereka inginkan gitu ya. Keponakan saya sukanya bubur kacang, pergi ke RW 8 kebetulan berkatnya bubur kacang gitu. Temennya sukanya ayam bakar, pergi ke mana dapatnya ayam bakar juga gitu ya. Maka saya ya Allah ya, itulah gambaran pengen pahala di dunia, Allah kasih kontan pahalanya di dunia ya. Tapi kalau kita ganti, ya kita sebagai orang dewasa nih, kita yang Allah berikan taklif ilmu, kita yang Allah berikan taklif sabar, ikhlas, tawadhu, dan istiqomah di hadapan Allah, contohlah anak-anak kecil tadi. Maksudnya apa, akan dapat apa yang mereka mau. Apakah ada pahala di sisi Allah? Allahu alam. Allahu alam. Tapi kalau secara zahir ya, ganjarannya sudah dikasih di dunia gitu loh. Sudah dikasih di dunia gitu.
Allah lihat dia berangkat untuk dapat makanan, Allah kasih makanannya itu. Allah lihat juga antum semua datang ke majelis ini untuk menghilangkan kejahilan, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk berkumpulnya di dunia, untuk kita berkumpul di akhirat. Allah tahu maksud kita, Allah akan ijabah. Gitu ya. Maka ingat-ingat teman-teman, Anallaha tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirik. Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerik hati kita. Allah melihat bagaimana gerakan hati kita. Walau kan niat. Meskipun hanya niat saja. Itu bedanya niat sama adat. Niat itu hanya dengan niat ada pahala. Ya kan? Sering kita bahas masalah niat. Suatu hari ada seorang laki-laki melihat pahalanya di surga lo kok banyak banget ya Allah, sebesar gunung Uhud pahalaku lo banyak banget. Kata dia, rajul itu nanya, Allah apakah saya pernah bersedekah sebesar gunung Uhud? Tidak, sedekahnya mah cuman ente pernah lewat dan ente berdoa, ya Allah kalau aku punya uang sebesar gunung Uhud aku akan sedekah. Uangnya nggak punya, niatnya sampai, pahalanya disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka guru saya sering ajarkan saya kalau misalkan kita lewat misalkan ke gunung, ke laut, kemana ya Allah, seandainya engkau berikan aku rezeki sebanyak pohon sebanyak daun di pohon itu, aku akan sedekah. Dikasih sama Allah pahala sebanyak daun itu. Ya Allah, seandainya engkau beri aku duit atau harta atau keberkahan atau apapun, sebanyak buih di lautan aku akan bersedekah. Lihat laut, hanya melihat ada pahala. Beda sama orang yang ke laut itu niatnya jalan-jalan. Ya dapat pahala jalan-jalannya, cuman nggak ada pahala ibadahnya kecuali dengan niat, gitu ya. Maka bukti Allah melihat dhamir kita, Allah melihat batin kita adalah terijabahnya niat seorang mukmin, gitu ya. Terijabahnya niat seorang mukmin. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayillah. Dan engkau wa annaka, anna itu kalau dalam hukum ilmu logoh itu namanya harfun ditaukid, untuk mentaukidkan. Dan engkau ayuhat talib, orang-orang, kata musannif, baik kamu berhadapan dengan orang lain, maksudnya alaniyah, kita lagi gabung sama orang lain, ataupun dalam sendirinya kita, mutaraddidun baina yadayillah, kita berhadapan, kita dibolak-balikin, kita berada di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh, nggak ada orang yang lihat, saya maling misalkan, nggak ada orang yang lihat, saya bawa itu buah jatuh tuh, insya Allah olima ridhohu nih. Kalau santri begini nih, apa-apa alasannya olima ridhohu, saya marahin santri, siapa yang tahu ridho? Olima ridho itu apa? Diketahui ridhonya kok, pas saya tahu pasti dia ikhlas, nggak ada yang tahu ridho. Bisa jadi lisannya ridho, hatinya nggak ridho. Ini nggak usah kayak gitu, nggak boleh. Gosok diantaranya contoh, lewat mobil orang yang debuan, yang kebul tuh debunya tebal tuh, kalau ditarik mobil-mobil itu udah masya Allah ya, debunya sampai ke atas itu. Kalau di Indonesia jarang lah seperti itu. Lewat mobil orang ditulislah nama kita dengan tangan kita, Fulan love Fulana, Fulan min mantiqah hadza misalkan, ditulis. Itu namanya gosok. Tangan kita yang tadinya mau iseng dapat dosa. Siapa yang nulis dosanya? Siapa yang tahu dosanya? Allah. Sekalipun kita nggak anggap itu dosa, namanya gosok. Apa gosok? Istilah haqqal ghair, mengambil manfaat milik orang lain. Manfaatnya diambil, gosok. Barangnya diambil, mencuri namanya. Ya. Lewat di hadapan rumah orang, ada pohon, busut, ditarik sama kita semua. Malah nggak jatuhan daunnya. Cuma kita pegang itu daun-daun, namanya gosok. Kita tarik daunnya, kita ambil, kita bawa, kita sobek-sobek sekalipun, namanya gosok. Nggak ada yang lihat kok, Allah yang lihat. Mutaraddidun baina yadillah. Ada di hadapan Allah, itu terekam semuanya. Ya, maka teman-teman, perbaiki ihsan kita. Masuk ke masjid, isengnya tangan kita ini apa? Masuk ke masjid, karpet masjid ada benangnya yang kebuka-buka, kita tarik-tarik benangnya sampai karpetnya gundul.
nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Allah yang melihat. Setelah sholat di masjid, pakai mukena milik umum, orang tuh pengurus masjid mukenanya udah dilipat, udah digantung, udah diwangiin. Lah kita habis pakai digulung-gulung, Allah lihat. Maka teman-teman penting kita memperhatikan ihsan kita. Jangan sampai karena tidak ada yang lihat, kita seenaknya. Allah itu saking sayangnya sama kita, Allah kirim banyak malaikat yang mendampingi kita, teman-teman. Bukan hanya rakib atid. Bukan hanya rakib atid. Mata punya malaikatnya, tangan punya malaikatnya, kaki punya malaikatnya. Allah pengen manusia itu tetap dijaga sama Allah. Allah utus malaikat untuk menjaga kita. Ya. Maka ingat bagaimana ihsan dan pemalunya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini dihitung, dianggap sahabat yang sangat pemalu. Masuk WC, Sayyidina Utsman ini ngebentangin sorbannya di luar. Lalu bercakap pada malaikat, wahai malaikat, padahal malaikatnya nggak ada, nggak terlihat maksudnya. Malaikat, engkau duduk dulu di sorban sini ya, saya mau masuk kamar mandi, saya malu kalau engkau ikut masuk. Itulah ihsannya Sayyidina Utsman. Merasa malaikat memang berada kita, muraqabah bersama kita. Itu. Nah, kalau kita kadang tahu malaikat sama kita, cuman untuk ihsan dalam amal ini luar biasa ya. Sangat sulit, teman-teman. Nggak cukup hanya dengan rukun iman dan rukun Islam, melainkan ihsan kita, mempercantik diri kita, mencahayai diri kita, itu termasuk daripada bagian yang penting dalam komponen agama kita masing-masing. Agama yang ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Maka ayo ingat-ingat lagi, ayo perbaiki lagi yuk kesalahan-kesalahan. Mungkin pernah dulu nggak sengaja bawa daun orang lain, nggak sengaja bawa buah milik orang lain, nggak sengaja misalkan maling barang orang lain, ataupun disengaja, ataupun kesalahan-kesalahan kita pada orang lain. Ayo lebih diingat-ingat lagi, teman-teman, lebih dimuhasabahin lagi sebelum orangnya udah nggak ada, sebelum kitanya yang nggak ada, dan ahli waris kita nggak tahu, dan dosanya akan terus abadi dan akan merugikan kita juga, teman-teman. Ya, jadi ayo ya, kita ingat-ingat nih, mau ngerjain ini, aduh ada malaikat nih, aduh ada Allah nih, aduh gimana nih gitu. Pikiran kita pun sama, dijaga. Nauzubillah. Ya. Fala yaskunu fil mulki wal malakut sakitun wala yataharraku mutaharrikun illa wajabbaru samawati wal ard muttali'un alaih. Maka tidak ada satupun yang bergerak, tidak ada satupun yang diam di muka bumi ini kecuali itu semua sudah diutus, sudah diatur sama rajanya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerakan tangan kita pun, kedipan mata kita pun, kalau Allah nggak bilang kun, nggak bakal fayakun. Ya, kalau Allah nggak bilang kun, nggak bakal fayakun, teman-teman. Nah, jadi ingat-ingat. Kita perhatiin yuk. Fata'adab, kata musannif. Fata'adab ayyuhal miskin, zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala. Ta'addubal abdi dzalilil mudni fi hadratil jabbar al-qahar wajtahid an la yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafkiduka haitsu amarok. Itu salah satu definisi ihsan menurut Imam Ghazali. Yang tadi saya bahas ya, ihsan itu apa? Kata Imam Ghazali, ihsan itu adalah an la yaraka maulaka haitsu nahaka. Gambaran Allah nggak melihatmu mengerjakan perkara yang Allah larang. Dan Allah tidak kehilanganmu dalam engkau mengerjakan perkara yang Allah perintahkan. Simpelnya itu yang sering kita baca, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah gitu ya. Itu namanya, sorry. Bukan. Ihsan itu apa? Kalau dalam hadis itu, kita merasa Allah melihat kita, sekalipun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita gitu. Itu namanya ihsan ya. Merasa, perasaan Allah ini ngelihat nih, nggak ada yang lihat ini di handphone, udah saya mau
komen-komen di sosial media yang pedes-pedes terus nanti begini kan sekarang kan anak-anak tuh begitu teman-teman. Banyak sekali orang yang pakai sosial media tapi tidak bertanggung jawab kalau saya lihat tuh. Komen-komen konten-konten orang yang tidak baik, toh juga dengan komen kita nggak akan merubah sifat si pelaku gitu ya, nggak ada manfaatnya menurut saya. Nah, habis itu tiba-tiba akunnya itu nggak ada gitu. Ya itu terserah mau ente dapet atau enggak sama pihak yang berwajib, ya. Tapi Allah sudah lebih dulu melihat bagaimana kezaliman kita memakai sosial media. Maka teman-teman banyak sekali loh cara untuk kita mempergunakan sosial media ini dengan mendapatkan pahala seperti ini Zoom kita ini teman-teman. Dengan kumpulnya kita ini mempergunakan handphone, tab, laptop kita ini dalam kebaikan yang biasanya dipakai keburukan, yang biasanya dipakai nonton-nonton gosip, nonton-nonton yang gak baik, hari ini kita pakai untuk pahala, insya Allah menjadi saksi kebaikan. Ya. Fata adab, ayo jaga adab kita dimanapun, kapanpun, lagi apapun, Allah ma'ana. Ya, Allah ma'ana. Walan taqdiru ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka min sabahika ila masaika. Ya. Tadi yang pertama apa? Gak akan bisa kita menjalankan perintah Allah kecuali kita muraqabah, menjaga hati kita. Yang kedua, gak bisa kita awamirillah, gak bisa kita qiyam bi awamirillah kecuali kita belajar membagi waktu-waktu kita, teman-teman. Ya, belajar membagi waktu. Liburan enggak 24 jam kita nonton drakor, teman-teman. Liburan enggak 24 jam kita scroll TikTok. Ada waktu yang kita manfaatin di sana yang ada ladang pahalanya. Kita bikin schedule. Apa target kita di liburan ini? 2 minggu. Apa nih? 2 minggu saya ahli tajwid. Belajar, cari ilmu tajwidnya, cari gurunya. 2 minggu target liburan saya ahli sifat atau makharij huruf. Belajar teman-teman. Kita yang punya target, kita yang punya diri kita sendiri, jangan sampai waktu dilewatkan tanpa ada manfaatnya. Karena gimana pun usaha kita nggak akan bisa mengembalikan waktu walau lahdzah. Meskipun cuman sebentar. Paling yang tersisa cuman apa? Ya, seandainya. Ya, kalau saja. Nah, itu namanya penyesalan. Ya, itu namanya penyesalan, ya. Maka teman-teman, belajar. Sama saya juga ya, dengan, dengan kesibukan-kesibukan sehari-hari, kadang, waktu-waktu itu nggak kerasa, oh udah malam lagi, oh udah tanggal segini lagi, gitu ya. Itu tanda kita terlalu cinta dengan dunia, teman-teman. Ih, kok udah malam lagi ya? Kok udah tanggal 27 lagi ya? Aceh udah 20 tahun aja. Padahal yang berkorban mereka gitu ya. Yang berjuang mereka gitu ya. Nah, kita doakan sahabat-sahabat kita yang sudah syahid di jalan Allah di daerah Aceh pada tahun 2004 silam 20 tahun yang lalu. Kita doakan para syuhada itu Allah Subhanahu wa taala terima amal baiknya. Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka semua di surga firdausnya. Kemudian Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, dan Allah jadikan keluarga-keluarga yang ditinggalkan melimpah dengan keberkahan, melimpah dengan kebahagiaan, melimpah dengan berbagai macam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, makanya itu teman-teman tadi, ya. Belajar apa yang kedua? Belajar kita membagi waktu. Wa turatib auradaka min sabahika ila masaika. Tertibkan, urutin wirid-wirid kamu nih. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang enggak punya wirid sehari-harinya, maka dia sama dengan monyet. Sama dengan monyet. Subuh ngapain? Subuh habis azan, habis sholat tidur. Nah, zuhur ngapain? Habis sholat assalamualaikum pergi. Asar ngapain? Assalamualaikum pergi. Maghrib tidur, isya tidur. Gak ada wiridnya. Hidup kita apa bedanya sama monyet, teman-teman? Ya, maka pakai wirid-wirid yang udah diajarin sama guru-guru kita. Apa diantaranya? Subuh tuh baca tuh Yasin.
subuh baca Yasin, subuh baca wirid Latif, subuh baca wirid Sakron, subuh baca wirid Imam Nawawi gitu ya. Dibaca tuh subuh. Apa yang diajarkan oleh Sayyidina Habib Umar itu ada semuanya. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi dalam kitab Al-Khulasah. Itu kita pakai. Ya. Dengan itu kita bisa lebih memanfaatkan waktu kita. Pagi baca raditu billahi rabba wa bil islami dina. Dibaca 3 kali. Asar pun dibaca. Itu sudah ada dalam Wirdul Latif. Miliknya Imam Haddad. Nggak usah kita kumpulin dalam hadis-hadis. Oh, kita buka hadis Sahih Bukhari, kita buka hadis Sahih Tirmidzi, kita kumpulkan riwayat-riwayatnya, dijadikan amalan tiap pagi sore. Udah ada, teman-teman. Ulama-ulama kita zaman dulu udah mikirin. Kalau nggak dicetak sebagai satu bab, nggak akan mau umat-umat yang ngerjain. Males. Nah, dibikin satu bab, namanya Wirdul Latif. Di sana mencakup banyak sekali wirid-wirid yang saya temukan dalam hadis-hadis, teman-teman. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang baca ini, barang siapa yang baca ini, barang siapa. Dan itu terkumpul dalam Wirdul Latif. Mau tahu fadilahnya apa? Udah nggak usah mau tahu. Kita amalkan betul-betul ingin menjaga amal wirid kita. Saya pun nggak kalau saya baca itu saya pernah mengumpulkan sama tim, nama kitabnya Hisnul Hasin, mengumpulkan hadis doa-doa yang berada dalam kitab hadis-hadis Kutubus Sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Imam Daud, Ibnu Majah, Imam Nasa'i dikumpulkan. Cuma pada akhirnya saya mikir lagi. Lalu setelah kita tahu fadilah-fadilah baca hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali, baca salat 10 kali, untuk apa? Toh juga ini sudah menjadi kewajiban kita tiap hari gitu kan. Ya udah saya kumpulkan itu menjadi satu makalah, tapi tidak saya cetak, cuma sekedar mengumpulkan sanadnya saja. Sebenarnya juga tanpa kita tahu fadilahnya, memang itu sudah mendarah daging, dibikin sama Imam Haddad dengan sepenuh hatinya supaya kita pakai gitu, teman-teman. Nggak usah kita sibuk-sibuk buka kitab hadis, buka kitab fikih, buka kitab fadhail, tinggal dibaca ya, tinggal dibaca. Susah bacanya karena belum hafal, nanti juga lama-lama bakal hafal ya. Nanti lama-lama bakal hafal. Yuk dibaca wiridnya. Fa'asri ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala min hina tastayqid min manamika ila waqti ruju'ika ila mabja'ika. Ya, yuk pelajari dari tidur sampai tidur lagi wirid-wirid yang diajarkan oleh Sayyidina Habib Umar. Oh, saya nggak ada dari Sayyidina Habib Umar, ada saya dari guru saya yang lain. Pakai silakan. Dari mana aja gurunya, yang penting gurunya punya sanad, yang penting gurunya bukan setan, yang penting gurunya itu ada gitu ya. Dipakai. Jangan sampai hidup kita seperti monyet tadi kata Imam Haddad ya. Sehari-hari berlalu tanpa ada perubahan ataupun amalan yang kita pegang. Nauzubillah ya. Nah, selanjutnya adalah faslun fi adabil istiqad minan naum. Insyaallah di pelajaran yang akan datang. Gitu ya. Kira-kira teman-teman ada yang mau dibahas atau cukup saja, silakan. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian materi dari Ustazah Miftahul Jannah. Nah, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan via kolom chat atau yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Apakah ada yang mau bertanya teman-teman? Cukup? Gimana teman-teman? Nah, sepertinya nggak ada pertanyaan, Ustazah. Iya, ahlan. Alhamdulillah, berarti difahami ya pelajaran ya. Alhamdulillah. Semoga ada manfaatnya, teman-teman. Kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, keburukan tetap daripada saya dan daripada syaitan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalau ada kebaikannya bisa ditulis, itu dia kita dakwahkan kembali. Kita share fadilah-fadilahnya. Semoga
menjadi sebab kebaikan untuk kita dan untuk seluruh umat ya. Mari kita sama-sama berdoa untuk keberkahan majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya azima sultan wa ya qadimal ihsan wa ya daiman ni'am wa ya katsirul jud wa ya wasi'al ata wa ya khafiyal lutfi ya latifas sun'i ya haliman la ya'jal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi arda'ani sahabati ajma'in. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وساعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, syukran katsir, jazakumullah khair kepada Ustazah Miftahul Jannah dan segenap Iya, sahibul serta hadirin sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir. Selanjutnya akan kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawba tagsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تشي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara dan mewakili pihak Sahibul Himma, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kehilafan, dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.